Selamat siang teman-teman media cetak dan elektronik yang saya hormati. Saya tadi siogianya ada di Badan Pengawas Mahkamah Agung, tapi karena ada beberapa dokumen yang harus kami persiapkan, maka saya menggesernya semua wawancara media ini ke Polres Metro Jakarta Selatan. Nah, poin pertama, saya minta tolong didengar yang baik. Dan kalau membuat narasi, tolong berimbang. Saya kritik, maaf ya, intens. Saya melihat narasi yang dibangun oleh yang berbicara itu, apakah itu AI, Artificial Intelligence, atau apapun kalimatnya menyudutkan saya. Sudah sering saya perhatikan. Tolong dibuat yang berimbang. Kemudian, sebagaimana kalian tahu, bahwa hari ini beredar di media sosial, katanya berita acara sumpah saya dibekukan oleh Pengadilan Tinggi Ambon. Begitu juga dengan rekan saya Adinda Firdaus Owiwobo, juga dibekukan. Nah, untuk adik saya Firdaus Owiwobo itu biar organisasinya yang menilai. Di mana dia sekarang berada di organisasi Fradi WPI. Dan saya sudah mendapat kiriman video dari ketua umumnya Pak Doni, dan biarkan itu menjadi ranah organisasi dari saudara Firdaus Owiwobo. Sedangkan terhadap saya menyampaikan, pertama, kalau saya sudah bersuara keras, setengah keras, sangat keras, pun tidak didengar, ya, saya kembalikan kepada organisasi induk saya, yaitu DPN Pradi Bersatu. Besok, melalui teman-teman media semua ini, saya dipanggil oleh DPN Pradi Bersatu, Bapak Ketua Umum, Bapak Zeprin Boykano, Doktor, dan Sekjen Bapak Ade Dermawan Dipa Kusuma, SH, MH, untuk datang diperiksa secara organisatoris terkait etik dan lain-lain di kantor DPN Pradi Bersatu di Pantai Indah Kapuk. Nanti undangannya akan saya sampaikan. Saya berkepentingan untuk ini karena saya mendampingi Fadel. Poin pertama itu terkait saya. Poin kedua, bahwa saya tidak ada aturan yang mengatur bahwa saya tidak boleh beracara. Pertama, surat tersebut belum sampai ke tangan saya. Menjadi aneh bagi saya, kok kita sekarang menerbitkan satu surat kalau itu benar, sementara yang bersangkutan belum terima aslinya. Tapi sudah menyebar di mana-mana. Firdaus juga belum menerima, saya juga belum menerima. Tapi menyebar di mana-mana dengan segala perspektif yang terbangun tentang itu. Nah, saya heran. Apakah begini cara kerja sebuah lembaga yang kita hormati? Nah, saya ke depan tidak akan berapi-api dalam kasus ini karena saya sudah sampaikan. Kalau tegas, setengah tegas, sangat tegas, keras, setengah keras, sangat keras, enggak juga, ya sudah biar lembaga saya yang mengadili, yaitu DPN Pradi Bersatu. Berikutnya, kalau kau nggak mau dengar yang ngomong saya nggak akan layani. Ini urusan saya. Tunggu dulu, bos. Fadel nggak ada di sini kalau bukan saya kuasa hukumnya. Jadi kalau Anda berkepentingan dengan Fadel, Anda jangan tanya saya tentang dia. Jangan gitu ya. Kita fair. Jangan dirimu kau pikirkan diri saya juga.
Saya paling fair dengan kalian. Jangan begitu, ya. Dan ini bahagian dari rakyat Indonesia yang menyampaikan suaranya. Berikutnya, saya ingin sampaikan agar Mahkamah Agung memerintahkan kembali, karena di sini bukan dunia infotainment saja, tapi juga ada TV One, ada Detik dan lain-lain. Saya ingin koreksi agar tidak utusan yang membekukan, ya. Membekukan itu bukan berarti mencabut. Yang membekukan ini bisa aktif kembali kalau misalnya ada putusan di atasnya dan atau ada kekeliruan. Nah, sekarang saya mau bacakan. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon nomor 44 KPTW garis sambung U bulan 2 2025 tentang pembekuan berita acara pengambilan sumpah advokat nomor urut 118 atas nama Razman Arif SH tanggal 2 November 2015 demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, menimbang A. Bahwa advokat adalah profesi yang memiliki tugas mulia dalam menegakkan keadilan dan wajib mematuhi perundangan-perundangan yang berlaku serta kode etik advokat. Ya, saya pasti hargai, saya pasti turuti. B. Bahwa berdasarkan pasal 9 ayat 1 Undang-Undang nomor 18 tahun 2003 tentang advokat. Advokat yang telah diangkat dapat dikenai tindakan pemberhentian sementara atau dicabut haknya untuk menjalankan profesi oleh organisasi advokat. Jelas ya? Pertanyaannya, terhadap organisasi advokat KAI, saya tidak pernah diberhentikan. Yang ada saya mengundurkan diri 1 hari sebelum mereka memberhentikan saya. Ada Saudara Rahmat? Benar kan, Pak? Benar. Dan itu ada di jejak digital. Jadi ini keliru nih, menimbang ini. Rasman gitu. Saya ini cuma warga negara biasa kok. C. Bahwa berdasarkan surat keputusan Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia nomor 81 tahun 2022 tanggal 15 Juli 2022 tentang pemecatan Saudara Razman Arif Nasution SH dari kepengurusan dan keanggotaan Kongres Advokat Indonesia telah terbukti melanggar kode etik advokat Indonesia dan dijatuhi sanksi pemberhentian tetap sebagai advokat. Saya tidak pernah diberhentikan oleh DPP KAI, yang ada saya mengundurkan diri. Dibuktikan saya masuk di organisasi Peradi Bersatu dan terbit KTA-nya. Kemudian, bahwa dengan adanya pemberhentian tersebut, advokat yang bersangkutan kehilangan haknya untuk menjalankan profesi advokat sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat 1 tentang Undang-Undang Advokat nomor 18 tahun 2003. Oke. Saudara-saudara, saya katanya diberhentikan oleh DPP KAI. Dan sekarang dicabut berita acara sumpah saya. Nah, sekarang saya bacakan berita acara sumpah saya. Inilah kalau ceroboh mengambil keputusan supaya dikoreksi. Ini nggak perlu PT UN urusan ini. Berita acara pengambilan sumpah Pengadilan Tinggi Ambon pada hari Senin tanggal 2 November 2015, saya Sutoyo SHM Hum, Ketua Pengadilan Tinggi Ambon yang disaksikan oleh Osmar Simanjunta SH, MH, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Ambon. 2. Imade Suparta SHMH, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Ambon, telah mengambil sumpah sebagai advokat sesuai pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2003 tentang advokat junto surat edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 tahun 2007 tentang petunjuk pengambilan sumpah menurut agama yang dianut. Nama Razman SH, agama Islam. Ini poinnya ya. Berdasarkan surat Dewan Pimpinan Daerah Perhimpunan Advokat Indonesia nomor 15 garis miring DPD garis miring HAPI Proma garis miring 9 Romawi garis miring 2015 tanggal 30 September 2015 telah diangkat menjadi advokat dengan lapas sumpah sebagai berikut. Saya tidak diajukan oleh KAI.
Saya tidak diajukan oleh KAI. Saya diajukan oleh DPD HAPI. Itulah yang mereka melaporkan saya. Katanya saya memalsukan surat dan ijazah. Dan DPP KAI, Pak Ketua Mahkamah Agung, Bapak Ketua Pengadilan Tinggi yang saya hormat, para Hakim Agung, ya, saya itu disumpah lewat HAPI dan sudah diperiksa ketuanya Pak Antoni Hatane dan sudah di SP3 kasus. Kok KAI pula jadi rujukan? Berikutnya, kejadian di Pengadilan Negeri Jakarta Utara 6 Februari 2025, ada katanya di sana terjadi kerusuhan yang dalam bahasa kami ada sedikit keributan, menjadi dasar untuk saya dibekukan bas saya. Apa yang aneh? Pengajuan DPP KAI 2022. Perbuatan saya di Pengadilan Negeri di sana 2025. Masa rujukannya 2022? Perbuatan pidananya 2025. 3 tahun. Harusnya yang mengoreksi saya, yang mengetik saya, yang memanggil saya, yang memeriksa saya adalah DPN Pradi Bersatu. Kok sengkarut? Jelas ya? Tolong dikoreksi, Pak. Supaya tidak tambah malu kita. Yang terakhir, di dalam rilis Mahkamah Agung Republik Indonesia dikatakan bahwa saya melakukan contempt of court. Nih. Contempt of court. Pertanyaan saya, ketika saya mengikuti persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, saya bukan pengacara. Saya adalah terdakwa yang memberi kuasa kepada 33 orang advokat. Kalau ada di sana kegaduhan, kenapa ditimpakan ke saya? Saya bukan pengacara. Tidak ada hubungannya dengan bas saya. Jadi kalau dikatakan saya melanggar sumpah profesi advokat, sehingga saya muncul kegaduhan, kenapa perginya ke sana? Saya kan bukan pengacara. Kalau saya pengacara di situ, saya tidak jadi terdakwa. Dan saya pasti pakai baju toga. Kenapa saya mau pakai baju toga kemarin? Karena saya komplain. Tapi kan juru bicara Mahkamah Agung ngomong begini. Dia bilang, kan ditanya wartawan, Rasman katanya mau pakai baju toga, dijawab, tidak boleh pakai baju toga. Saya buktikan di PN Jakarta Selatan, Tony Budijaya pakai toga. Dia terdakwa, dia pengacara. Nah, jadi ini koreksi total buat kita semua. Saya berharap ini dikoreksi. Biarlah besok organisasi saya yang akan menjawab ini semua. Tolong besok teman-teman semua hadir ke sana. Baik. Kemudian masalah Fadel. Fadel, dia sudah dipanggil hari ini, siogianya hari Senin kemarin. Tapi karena saya ada kesibukan dan Fadel juga ada kurang sehat, sehingga Fadel harus konsentrasi juga dengan kesehatannya dan mengumpulkan kembali barang-barang bukti. Karena info yang berkembang itu adalah, ingat ya, bahwa Loli katanya sudah berdamai dengan ibunya. Tentulah bagi kami syukuri. Tapi jangan ada berita yang mengatakan seolah-olah ini ya, Fadel ini telah melakukan perbuatan yang dituduhkan. Atau seolah-olah Loli telah bercerita di luar apa yang dia ceritakan. Jadi kalau dia membuat perbedaan keterangan yang berbeda dengan apa yang dia sampaikan sebelumnya, berisiko hukum juga bagi Loli. Saya tadi malam masih bicara hati ke hati dengan Fadel. Bicara hati ke hati dengan Martin. Mana Martin? Ya. Saya tanya, Martin, ada info katanya dia bercerita berbeda. Dia yang minta di BAP, diperbaiki. Saya tanya, Martin, aku tanya jujur sama kamu. Benar nggak ada satu mereka hubungan badan? Yang kedua, benar tidak bahwa ada aborsi?
Langsung Martin, Om kami siap apapun yang terjadi. Ya sudah. Fadel juga kan. Fadel minta ngomong sama saya bilang malam aja. Nah jadi kita sudah diskusi sama Rahmat, tidak ada yang namanya perbuatan pidana. Maka kami hari ini mendampingi Fadel untuk diperiksa. Nah kemudian terkait dengan NM, laporan saya itu jalan terus. Jalan terus dan tinggal pemanggilan dia. Saya akan konfirmasi ke atas nanti kapan NM dipanggil. Sekali lagi saya katakan, saya Razman Arif Nasution orang yang taat hukum untuk klien kami. Kami menghargai lembaga peradilan semuanya. Lembaga kepolisian, lembaga kejaksaan. Tapi kalau di negara ini orang bersuara agak berbeda, harus dihajar, ya saya kira biar rakyat yang akan menilai. Terima kasih.